Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita, satu ayat saja. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-8. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Yang sudah menemukan katakan amin. Kalau belum masih saya tunggu. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat ya, memang ada dari orang Yahudi kemudian menjadi orang Kristen. Tapi ada juga orang-orang di luar orang-orang Yahudi, mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada sedikit persoalan masalah yang ada di jemaat Filipi pada saat itu. Dan Rasul Paulus kemudian di dalam penjara. Paulus saat itu di penjara. Penjara zaman dahulu itu berbeda dengan penjara zaman sekarang. Kalau penjara zaman sekarang milih yang AC atau non AC. Bukan ya. Milih yang kelas berapa, yang stop stay atau yang bisa keluar masuk. Ada juga yang seperti itu. Itu sebuah situasi yang ada. Pada saat itu penjara itu sebuah tempat yang sangat-sangat mengerikan bagi orang yang dimasukkan dalam penjara. Penjara bawah tanah, pengap. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus karena dia memberitakan Injil, dia ditangkap dan dia dimasukkan di dalam penjara. Dan kemungkinan besar dia ada dalam penjara yang ada di Roma. Dia mendengar ada sesuatu yang tidak beres dengan jemaat yang ada di Filipi. Kemudian dia menulis surat, memberikan nasihat-nasihat untuk mengucap syukur kepada Allah. Termasuk di dalam hal ini nasihat disampaikan kepada jemaat di Filipi. Ya, di situ dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya adalah Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat, isilah pikiranmu dengan sesuatu yang patut dipuji, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, masukkan itu di dalam pikiranmu. Maka dari pikiran itulah akan muncul sebuah perbuatan. Orang berbuat sesuatu itu dimulai dari pikiran. Pikiran buruk, berbuatnya buruk. Pikirannya baik, dia akan berbuat baik. Apa yang dilakukan itu dimulai dari pikiran. Makanya Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi yang pada saat itu jemaat sedang bermasalah tentang hubungan satu dengan yang lainnya. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Sehingga itu akan menghasilkan sebuah tindakan yang benar. Kalau engkau memikirkan sesuatu yang baik tentang si A,
ya, maka engkau akan melihat sesuatu yang baik yang ada di dalam diri si A. Kalau saya berpikiran yang negatif dengan istri saya, maka saya akan berperilaku yang tidak baik dengan istri saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua itu dimulai dari namanya pikiran. Ya, di pikiran kita. Kadang seringkali dalam hubungan kita dengan yang lainnya, bahkan antar jemaat dalam keluarga, kalau kita sudah memiliki sebuah pikiran yang buruk, ya, dia itu entah mau melakukan sesuatu yang bagus, karena pikiran kita sudah buruk, maka akan hasilnya adalah dia tetap melakukan sesuatu yang apa? Buruk. Karena apa? Pikiran kita sudah buruk terhadap orang itu. Allah pasti seperti ini, Allah pasti seperti, padahal dia melakukan itu dengan ketulusan hatinya. Makanya mari kita isi pikiran kita dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap didengar. Pikirkanlah itu, masukkan itu di dalam pikiran kita. Maka kita akan melakukan segala sesuatu juga akan benar. Tapi kalau kita isi pikiran kita dengan sesuatu yang buruk, maka hal yang tidak baik itulah yang akan Bapak, Ibu, Saudara akan lakukan. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama. Kisah ini adalah kisah di mana Musa diperintahkan oleh Allah untuk memilih 12 orang untuk mereka itu dijadikan pengintai tanah Kanaan. Karena mereka di bawah pimpinan Musa, mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan berkata, sebelum kau masuk, intailah dulu kota Kanaan. Daerah Kanaan itu daerahnya seperti apa. Benar, kemudian dipilihlah 12 orang. Satu suku dipilih satu orang dan mereka adalah pemimpin suku. Ada Kaleb, ada Hosea atau Yosua, kemudian pemimpin-pemimpin yang lain dari suku Naftali, suku Gad, dari suku Asher, semua satu orang. Dari setiap satu suku dipilih satu orang. Mereka adalah pemimpin dari suku itu. Nah, 12 suku ini yang diwakili oleh satu orang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Itu seperti apa? Karena tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Diintai dulu. Nah, dalam perjalanan rombongan sampailah mereka di satu daerah namanya Eskol. Daerah itu daerah yang sangat luar biasa hasil tanahnya. Di situ mereka mengambil satu tandan anggur. Kemudian mereka bawa. Setelah 40 hari mereka bawa dan menghadap Musa. Setelah menghadap Musa, mereka mulai memberikan laporan-laporan. Ya, 10 orang kecuali Yosua dan Kaleb, mereka memberikan laporan. Laporan pertama sama, yaitu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang luar biasa. Susu dan madu itu tanahnya begitu luar biasa. Ini hasilnya yang aku bawa, anggurnya besar-besar. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi orang-orang di sana orang enak, mereka orang-orang raksasa. Kita tidak mungkin untuk bisa
menyerang mereka. Kita tidak mungkin bisa menduduki tanah Kanaan. Mereka terlalu besar, mereka terlalu hebat. Gak mungkin kita bisa menduduki, menguasai tanah Kanaan. Tidak mungkin. Kaleb berusaha menenteramkan mereka. Tidak. Kita pasti bisa menduduki tanah itu. Karena itu adalah janji Tuhan. Tapi 10 orang ini dia tetap bersikeras, tidak bisa. Kita itu ibaratnya belalang. Itu berita buruk. Mereka melontarkan berita buruk. Kita itu ibaratnya belalang, mereka itu raksasa. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Terjadi sebuah keramaian yang luar biasa, kegaduhan yang ada di tempat itu. Saudara dikasih Tuhan, dari 2 kelompok, kelompok pertama itu 10 orang, kelompok kedua itu 2 orang. 2 orang ini adalah Kaleb dan Yosua. Mereka tetap berpegang pada janji Tuhan. Sekalipun mereka orang-orang raksasa, orang-orang besar, orang-orang tinggi, ya, orang-orang kuat, kota berkubu, tapi kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu. Tapi 10 orang ini dia tawar hati. Dia tidak bisa terima. Kita pasti mati. Karena apa? Pikirannya itu dihantui dengan sebuah ketakutan. Aku ini dulu di Mesir seperti ini. Ya. Kita tuh tidak ada apa-apanya. Kita bukan pahlawan perang, kita bukan orang yang ahli di dalam mengatur strategi peperangan. Kita tidak bisa. Dan memang betul bahwa bangsa Israel, mereka mengalahkan bangsa-bangsa. Itu bukan karena strategi perang mereka, tapi mereka mengalahkan bangsa-bangsa itu oleh karena Tuhan yang bekerja. Bukan karena strategi mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan. Tapi karena Tuhan, dan itulah yang ada di dalam pikiran baik itu Yosua maupun Kaleb. Pikirannya diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang keluar adalah kita pasti bisa. Amin Bapak Ibu. Kalau pikiran kita isi dengan satu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pandemi ini boleh tetap terjadi, tetap ada. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita nggak tahu, tapi kalau pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan pernah engkau meragukan Tuhan. Mungkin sekarang ini ekonomi terseok-seok. Tapi kalau pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita semua hanya tetap memandang Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu pasti bisa. Ibaratnya lalat dan lebah, mata lalat dan mata lebah. Binatang ini adalah binatang yang bentuknya hampir sama, betul ya? Bentuknya hampir sama. Lalat ya seperti itu, lebah bentuknya juga seperti itu. Tetapi mata lebah dia tertuju kepada apa? Dia tertuju kepada bunga, kepada mencari madu. Tetapi mata lalat mencari apa? Dia mencari sampah, sekalipun ya di situ ada taman bunga yang begitu indah. Tapi karena mata lalat, dia tidak mencari apa? Tidak mencari bunga, tidak mencari madu. Dia carinya apa? Sampah. Betul enggak? Kalau mata lalat dia sekalipun begitu banyak bunga-bunga,
Ya, di dalam taman itu, tapi karena mata lalat, dia hanya mencari mana ada sampah, mana kotoran. Dia carinya pasti seperti itu. Tapi kalau mata lebah, sekalipun itu tumbukan sampah, ya tumbukan sampah, kemudian ada satu pohon yang di situ menghasilkan bunga, maka lebah itu akan mencari apa? Bunga itu. Dia mencari madu, sekalipun itu di sekitarnya itu ada sampah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makanya isilah pikiran kita, ya. Memang tabiat manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, yang dipikirkan ada sesuatu yang dosa. Itu memang tabiat manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita sudah ada dalam Kristus, Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan itu, mata kita bukan tertuju pada dosa, tapi mata kita tertuju pada apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Itulah yang akan terus kita cari dan itulah yang akan terus kita raih. Dalam situasi seperti ini saya seringkali melihat status seseorang di dalam WhatsApp, WA. Saya melihat hidup ini, ada yang buat status seperti ini, hidup ini begitu perih. Tahu rasanya perih? Tahu pernah rasanya perih? Hidup ini rasanya perih. Waduh, saya membayangkan aja, betul-betul mengenaskan, betul-betul mengerikan hidup orang ini. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, miliki mata seperti mata lebah. Sekalipun kita dalam sebuah situasi seperti ini, pengharapan kita bukan pada sesuatu yang nyata yang ada di hadapan kita, situasi yang ada saat ini, tapi pengharapan kita itu hanya kepada apa? Janji firman Tuhan. Amin. Pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Jikalau pandemi ini memang Tuhan izinkan terjadi dan kita pun terdampak dengan semuanya, tapi milikilah mata lebah. Pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan bagi saya. Amin Bapak Ibu. Bisa enggak kita melihat seperti itu? Aduh, perih, sedih, saudara dikasih Tuhan. Ini bukan mata lebah, ini mata lalat. Carinya sampah, mengeluh dan lain sebagainya. Tapi mata lebah, dia akan melihat sesuatu yang indah, ya, di balik kabut yang kelam. Di balik situasi yang sukar dan sulit saat ini, kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu tetap nyata hingga saat ini. Makanya bisa melihat itu, ini sesuatu yang luar biasa. Miliki mata lebah, bukan mata lalat. Mata lalat selalu mencari sampah, menggerutu, bersungut-sungut, Tuhan seolah-olah tidak ada. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Tuhan, ibaratnya mata lebah, kita melihat ada keajaiban-keajaiban Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna bagi kita dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara semuanya.